Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Winter AM Husesoid dengan NIM 52133321024. Saya dari kelas perpindahan panas PTMB. Di sini saya akan menerangkan sedikit atau menjelaskan dari materi yang baru berikan tentang perpindahan panas pada kolektor surya. Kolektor surya adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengumpulkan atau menyerap radiasi surya yang kemudian dikonversikan ke dalam bentuk energi termal oleh absorber. Menurut kolektor surya yang akan dianalisis seperti ditunjukkan pada gambar 2.5, di mana kolektor surya ini terdiri dari beberapa komponen yang meliputi permukaan penutup 1, gas udara 1, kaca penutup 2, gas udara 2, vessel sebagai penyimpan panel laten, plat absorber, dan rangka yang terisolasi. Rangka dan isolasi menggunakan polyrod, styrofoam, dan gas wall. Prinsip kerja kolektor surya adalah dengan cara menyerap radiasi surya yang jatuh di permukaan plat absorber yang berwarna hitam dan dikonversikan ke dalam bentuk panas, sehingga temperatur plat absorber tersebut akan menjadi naik. Temperatur pada plat absorber akan berpindah ke fluida kerja yang mengalir di sekeliling secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikut adalah gambar kolektor surya. Slide selanjutnya yaitu kehilangan energi panas pada kolektor surya. Ilustrasi kehilangan energi panas pada kolektor ketika pada proses charging seperti ditunjukkan pada gambar 2.5. Kehilangan energi panas tersebut terjadi dari bagian atas, samping kanan, bawah, dan samping kiri. Indikator perubahan panas ditunjukkan pada perubahan temperatur lingkungan, kaca penutup, gas udara, kaca penutup 2, gas udara 2, plat absorber, dan PCM. Nilai QA sebanding dengan perkalian koefisien sehingga energi panas dari bagian atas atau UA dengan luas sisi kolektor bagian atas dan selisih temperatur plat absorber TPA dan lingkungan atau TL, dan secara matematis seperti persamaan QA sama dengan UA dikali AA dan dikali TPA dikurang TL, di mana UA adalah satuan watt per meter kuadrat kali Kelvin yang dapat dihitung dengan persamaan UA sama dengan 1/1 seperti rumus yang ditampilkan pada layar. HC1 merupakan koefisien kehilangan panas secara konversi akibat angin yang berhembus di atas permukaan kaca penutup 1 dan dapat dihitung dengan persamaan yang diusulkan oleh MC Adams. Rumusnya seperti yang tertampil pada layar, di mana W adalah kecepatan angin di atas permukaan kaca penutup 1. H1 merupakan koefisien aliran panas radiasi yang ditentukan oleh perbedaan temperatur antara permukaan kaca 1 dan lingkungan yang dapat ditentukan dengan persamaan di bawah ini, di mana sigma P1 adalah emisivitas dari permukaan kaca adalah tetapan Stephen Boltzmann. Temperatur pada permukaan kaca 1 dan TA Kelvin adalah temperatur lingkungan. TO adalah temperatur langit cerah yang ditentukan oleh persamaan TO sama dengan 0,552. HK1 adalah HK2 merupakan koefisien kehilangan energi panas karena konduksi termal kaca penutup 1 dan 2 yang ditentukan dengan persamaan HK sama dengan KG per T. HC2 merupakan koefisien kehilangan energi panas akibat konveksi natural pada kaca penutup 2 yang dipengaruhi oleh bilangan Nusselt, konduktivitas termal udara atau Kelvin, dan ketinggian atau T pada ruang kosong antara kaca penutup 1 dan 2 atau gap 1, dan secara umum dapat dihitung dengan persamaan seperti rumus yang di bawah. Bilangan merupakan perkalian dengan Gauss GFL yang dengan bilangan Planck yang dapat ditentukan dengan persamaan seperti di bawah. Bilangan GL dihitung dengan persamaan di mana B adalah koefisien eksponen panas volumetrik dengan satuan 1 per kilogram, merupakan percepatan gravitasi 9,81 meter per sekund kuadrat. T adalah tinggi ruangan udara dan V adalah V
fisikositas kinematik udara pada GAP 1, di mana koefisien ekspansi pada volumetrik untuk gas ideal adalah sesuai dengan persamaan di bawah. Sehingga jika persamaan dia disubstitusikan secara matematis ke persamaan, sedangkan bilangan PFL diperoleh dari tabel sifat-sifat udara yang didasarkan pada temperatur rata-rata di GAP 1 atau dapat dihitung dengan persamaan di bawah. HC3 merupakan koefisien kehilangan energi panas akibat konveksi pada permukaan plat tersebut, yaitu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan seperti pada perhitungan HC2, tetapi nilai UA diganti dengan koefisien kehilangan energi panas dari bagian bawah atau UB, sedangkan luas sisi kolektor bagian bawah sama dengan atas, AA sama dengan AB, sehingga kehilangan panas pada bagian bawah ditunjukkan pada persamaan QB sama dengan UC dikali AC dikali TPA dikurang TL. Di mana UB dapat dihitung dengan persamaan seperti di bawah. HVAL merupakan koefisien kehilangan energi panas akibat konveksi angin yang dapat dihitung seperti perhitungan HC1, sedangkan nilai HD dikurang isolasi merupakan koefisien kehilangan energi panas total dari setiap lapisan isolasi. Dari gambar 2.5 yang terlihat pada yang di atas tadi, bahwa kolektor diri dari 4 lapisan isolasi, yaitu aluminium, gaspol, styrofoam, dan polyol. Sehingga untuk masing-masing lapisan dapat ditentukan dengan persamaan, di mana nilai K dari masing-masing material seperti ditunjukkan pada tabel 2.7. Pada QB dan QD dapat dihitung dengan QS, di mana nilai koefisien US dianggap sama dengan UC karena ketebalan isolasi dan kondisi lingkungan yang sama, sedangkan luas sisi kolektor bagian samping atau AS merupakan luas total dari keempat sisi samping kolektor, yaitu 2 sisi panjang dikali tinggi dan 2 sisi lebar dikali tinggi, sehingga QS dihitung dengan persamaan QS sama dengan US dikali AS dikali TPA dikurang TL, sehingga kehilangan energi panas total selama proses charging Q loss seperti pada persamaan Q loss sama dengan QA ditambah QD tambah QS. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.